Hola amigos! Welcome back to our YouTube channel Geek Vibes. Let's talk everything. Oke, baik teman-teman. Dari minggu kemarin kita sudah bahas ya mengenai iPhone 15 yang akan launching di minggu Betul ini banget. ya. Dan sekarang kita masih akan membahas yang juga hot issue Hot juga, issue bro. juga, betul banget. Gila. Nah, kira-kira nih yang hot isunya itu apa? Kita akan bahas kurang lebih sekitar 20 menit ke depan bersama banget. saya Bahar dan rekan saya. Rian, dan Oke. yang pastinya sesuai dengan yang disampaikan bahwa ini salah satu hot issue juga, Betul. khususnya di kalangan para gamers. Gamersnya mungkin di kalangan Nintendo Switch gamer. Wow. Ini luar biasa banget karena Wah. salah satu hal yang ditunggu-tunggu. Karena Oke. kan kita tahu bahwa Switch itu terakhir rilis di tahun 2017 ya. Oke. Nah, itu awal rilis maksudnya, dan itu Oke. kan udah cukup lama juga. Jadi mungkin Switch 2 udah pasti bakalan digadang-gadang bakalan hadir di tahun depan seperti itu. Oke, nah untuk Nintendo Switch sendiri sebenarnya gue bro bukan usernya ya, Oke, gue no user problem. sebelah, Sebelah ya. sebelah ya. Oh iya, ini ada PlayStation Dan di Oh, sini ini nih ada Nintendo Switch-nya ya. Oke, nah kita akan membahas di sini beberapa hal yang memang sering dipertanyakan oleh kaum netizen ya, bro ya. Betul. Nah, apa aja sih pertanyaannya? Tentunya teman-teman penasaran. Jadi teman-teman wajib like, komen, dan share. subscribe juga. Nah, betul ya. Kira-kira nih, bro ya. Oke, kita nantinya akan lebih dalamnya itu membahas mengenai apa sih Nintendo Switch ini. Oke. Jadi yang pastinya kita nanti ada beberapa, kita udah rangkumin juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan Oke. oleh user ya, khususnya mungkin dari spesifikasi Nintendo Switch 2 atau next gen ya. Kemudian juga price-nya nanti akan hadir di bandrol harga berapa. Oke. Dan kemudian isu desain dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal yang kaitannya dengan desain perilisan dari Nintendo Switch 2 next generation. Oke, itu masih OLED, bro. Nah, itu nanti kita bahas. Kita bahas ya. Oke, baik kalau gitu saya yang akan nanya, lu yang jawab. Oke, Oke. cuman disclaimer nih, Bro. Oke. Disclaimer, gue bukan pengamat. Oke. Gua bukan yang pro di bidang Oke. Nintendo Switch, dan gua hanya sebagai user biasa, Oke. pure user biasa, pengguna penikmat game dari Nintendo Switch. Oke, inget ya. Ya, itu. Jadi jangan komen aneh-aneh soal tahu dan bla bla Iya, ya, betul. bro ya. Betul. Oke, karena kita ini nih ngebahas di podcast ini itu kita berdasarkan user daily-nya gitu Betul, ya. betul Seperti banget, itu. betul. Oke. Nah, kita akan bahas nih pertanyaan yang pertama Oke. buat lu ya. Oke. Kan Nintendo Switch itu termasuk yang baru nih, bro ya. Betul. Bener gak sih ya, Betul. pemakainya juga mungkin masih belum terlalu banyak di Indonesia, tapi gua nggak Betul. tahu juga ya. Nah, itu sejarahnya Nintendo Switch launching ke sini gitu ya, atau ke seluruh dunia gitu, Oke. itu apa berdasarkan referensi dari adanya PSP, PSP Oke. dan lain-lain. Nah, gimana tuh, bro? Oke, siap. Ini pertanyaan yang cukup tricky ya, Oke. Bro Bahar, karena memang Nintendo Switch itu sebetulnya perusahaan konsol game yang sudah cukup lama sebetulnya berdiri gitu kan. Oke. Hanya saja mungkin Bro Bahar dulu pernah main Nintendo 3DS, Wii U, itu salah satu produk dari Nintendo gitu. Cuman pasarnya ataupun segmentasi daripada konsol tersebut adalah betul-betul pure di home konsol, artinya hanya bisa dimainkan di rumah gitu kan. 3DS masih bisa dibawa kemana-mana nih, tapi Wii U kan harus pakai TV gitu kan. Terus juga ada beberapa konsol ataupun besutan dari Nintendo juga gitu kan. Nah, cuman Switch ini kan baru rilis itu di tahun 2017 ya. Di 2017 itu berkaca pada penjualan Wii U yang sangat menurun waktu itu. Di 2012 itu kan Wii U udah nurun tuh drastis dari sisi penjualannya. Nah, makanya di tahun 2017 itu sebenarnya dari awal 2012 sampai dengan 2014, 2015, 2016 itu tuh memikirkan konsep bagaimana handheld gaming yang bisa portable-nya oke, terus juga konsol home-nya oke. Jadi ibaratnya hybrid. Nah, gitu kan, hybrid konsol yang bisa digunakan di mana aja gitu. Nah, kemudian rilis di tahun 2017 salah satu konsol yang menurut saya sampai dengan sekarang menurut gue nih ya, satu-satunya konsol yang bisa digunakan di mana aja. Bisa digunakan di rumah sebagai konsol home, bisa digunakan di luar sebagai handheld
gaming, Oke. maupun juga digunakan sembari bersantai. Maksudnya dijadikan tabletop, main berdua nih sama Bro Bahar. Iya. Ya tinggal lepas joyconnya Ah. kiri kanan, pasang di meja, Iya. main berdua gitu kan. Iya. Itu salah satu portabilitas yang sangat-sangat menurut gua mumpuni di si Nintendo Switch. Makanya gua bingung ya bro, kenapa Nah. sih saingannya nih yang suka gua mainin tuh nggak ngeluncurin lagi, padahal kan lumayan tuh ya. Betul. Ya buat nyaingin Nintendo Switch juga Oke. gitu kan ya. Sayangnya itu belum terrealisasi. Padahal gue nunggu itu loh bro. Apa tuh ya, Sony ya? Iya, Sony PlayStation katanya kan mau bikin yang versi Betul. Vita yang terbarunya, tapi ternyata nggak ada sampai sekarang. Betul. Kalau isunya yang Sony itu entah remote play atau mungkin dia buat versi baru memang seperti itu. Kayaknya sih menurut gua itu remote play. Kalau remote play gue gak mau bro, kenapa? Gue harus punya PS5-nya. Gue harus punya segala rupanya, itu Betul. tuh cuman sekedar ya udah nampilin yang ada di PS, Betul. masukin ke sini di rugilah buat gua. Betul. Gitu ya. Siap. Oke, baik, next selanjutnya gue masih akan nanya nih ya mengenai apa Nintendo Switch OLED-nya. Itu kan Nintendo Switch OLED itu terakhir rilisnya tuh yang versi 2 ya. Nah itu Oke. tuh kapan sih rilisnya tuh? Karena kan gue sendiri sebagai bukan user Nintendo Switch tuh baru tahu nih, oh tiba-tiba ada Nintendo Switch OLED yang pertama gitu kan. Kemudian untuk yang sekarang itu katanya tuh versi apa dan gimana Oke. nih bro, menurut lo? Nah, jadi gue bantu lurusin juga nih, teman-teman. Jadi kalau Nintendo Switch itu, sepengetahuan dan sepengalaman gue itu, dari awal rilis itu kan dia ada Nintendo Switch, Oke. ada V1, yang paling rendah itu, yang paling rendah, maksudnya yang paling harganya paling murah itu kan Switch Lite. Switch Lite itu dia versi Nintendo yang tidak bisa buka Joy-Con. Artinya dia cuman Switch yang bisa digunakan secara handheld aja gitu, secara portable aja gitu, nggak bisa di docking ke TV, meskipun banyak cara lah gitu kan, ada pakai custom firmware dan sebagainya. Kemudian ada juga Switch yang versi 1, Switch V1 itu dia panelnya masih menggunakan LCD, belum OLED. Switch versi 1 dengan resolusi layar yang juga nggak terlalu besar karena masih bezelnya masih tebal tuh, Switch V1. Lanjut ke Switch V2. Switch V2 apa perbaikannya dari sisi baterai menurut gue tuh. Switch 2 lebih bandel dari sisi ketahanan baterainya gitu. Nah setelah Switch 2-nya itu rilis, barulah keluar Switch OLED. Nah Switch OLED itu adalah salah satu produk Nintendo Switch yang udah menggunakan panelnya Switch, maksudnya panel LCD-nya adalah OLED. Nah dengan bezel yang lebih tipis. Jadi bezel di layar itu lebih tipis lagi, berbeda di versi-versi sebelumnya. Dan tetap mengedepankan sisi portabilitas fleksibel, bisa dilepas. Beda dengan yang tadi Switch Lite. Itu Switch Lite hanya bisa digunakan di handheld. Jadi ada 3 varian tuh sampai dengan sekarang. Switch Lite, ada Switch versi 1, Switch versi 2, dan juga Switch OLED. 4 berarti bro. Oh berarti 4. Ya betul, 4. Berarti sama sekarang 5 ya. Nah 5. Ini tapi nggak bisa dibilang seri dari Switch yang ini ya. Kalau yang Switch 2, karena itu udah dia beda generasi lagi. Mungkin ya Switch 2 maksudnya, bukan Switch yang versi sebelumnya lagi gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah bro, nih bicara mengenai OLED ya. Nah ini kan OLED itu dari kerapatan pixelnya, betul kan? Betul. Itu lebih tajam lagi. Lebih tajam. Kemudian gua aja sempat main Splatoon tuh ya, emang keren banget. Cuman ada beberapa negatif komen gitu ya, bro, yang gue note itu katanya ketika main Hogwarts Legacy itu di Nintendo Switch, nah, itu katanya usernya banyak yang kecewa karena grafiknya bro, padahal kan udah OLED tuh. Betul. Gimana menurut lo tanggapannya? Nah kalau menurut gua nih Bro Bahar, kenapa misalkan banyak gamers yang mungkin komplain dari sisi grafis. Oke, kita tahu bahwa oke lah, Switch yang versi terbaru di OLED itu menggunakan RAM 4 GB. Kemudian menggunakan prosesor ataupun chipsetnya Nvidia Tegra X1 kan. Menurut gua dari sisi hardware yang ditanamkan di Switch OLED itu belum mampu menaikkan ataupun menghasilkan menyuguhkan visual yang seperti di PlayStation. Karena ya kita tahu bentuk barangnya juga segede itu gitu loh. Beda kayak mesin PS nih, Sony gede kan gitu kan, atau di PC mesinnya gede. Sedangkan
Nintendo itu mengedepankan fleksibilitas portable-nya gitu kan. Itu yang mahalnya itu. Sehingga kenapa ada versi Legacy-nya? Karena secara grafik diturunin gitu kan, tapi menurut gua itu udah sangat worth it banget dengan lo bisa main Hogwarts Legacy di handheld game yang bisa dibawa kemana-mana. FIFA 23 Legacy meskipun secara grafik diturunin dari versi PC-nya, dari versi PlayStation-nya gitu kan, tapi menurut gue itu udah kebayarin dengan mahalnya teknologi yang bisa dibawa kemana-mana tadi gitu kan, dengan mesin yang sekecil ini bro, seringkas itu bro, sekecil ini gitu ya kan, betul. Dan gua lihat tampilannya tuh unik ya, karena bisa dicopot gitu kan ya, kemudian bisa dimasukin dock, masuk ke TV dan lain-lain. Jadi ya mungkin itu hanya dari segelintir fans yang memang kecewa nih, kayak kan Hogwarts Legacy itu kan emang games yang lagi hype ya. Nah sehingga ekspektasi user Nintendo juga untuk mainin Hogwarts mungkin dia jadi tinggi, lebih tinggi dan akhirnya ya kecewa seperti itulah. Betul. Tapi bukan tanpa kekurangan bro. Oke. Layar OLED meskipun secara visual itu lebih enak dipandang gitu kan, tapi bukan tanpa kekurangan, karena isunya banyak user yang mengeluhkan Switch OLED itu ya yang namanya panel OLED, mau di handphone, mau di layar handphone, handphone maupun di yang lain-lainnya. Itu kan dia pasti ada kelemahannya, itu di burn in biasanya, ada green tint dan lain sebagainya. Nah itu tergantung gimana teman-teman pakainya aja. Mungkin kalau misalkan lu pakai di dengan brightness yang full 100% kan sampai berjam-jam gitu kan, mungkin ya usia dari panel OLED-nya akan sedikit lebih cepat rusak gitu kan, karena kan panelnya itu kan dia lebih cepat burn in lah gitu kalau OLED gitu. Ya itu tergantung dari user experience-nya aja sih kalau menurut gua. Kalau lo barangnya termasuk orang yang awet, menurut gua pasti awet gitu. Oke, masih awet ya. Oke, baik. Nah, bicara lagi OLED 2 gitu ya yang akan rilis nih ya. Oke. Nah, ini ada beberapa isu dan ada beberapa hal yang menjadi perbincangan juga dari para netizen juga. Kayak iPhone 15 kemarin kan isunya tuh adanya fitur A, B, C, D dan lain-lain, semuanya speknya berubah. Nah menurut lo gitu ya, isu yang bakalan rilis nanti untuk OLED 2 kan itu OLED tuh highlight utamanya ya, tapi ada perubahan lain nggak sih? Mungkin bukan OLED 2 lebih tepatnya, Switch 2 mungkin ya. Switch 2 ya? Betul, salah Switch 2. Sorry Switch ya, 2. Nah, gue bukan usernya. Oke, next. Oke, spesifikasi. Spesifikasi yang gua rangkum dari beberapa media online yang cukup terpercaya ya. Nah, mungkin rekan-rekan atau Geek Bro juga pada tahu ada yang namanya Video Game Chronicles yang itu juga salah satu website terpercaya mengenai informasi-informasi mengenai gaming lah gitu kan. Jadi gua baca informasi-informasi dari online gitu kan, ada beberapa isu yang bakalan ada nih di Nintendo Switch 2. Pertama dari sisi penyimpanan. Dari sisi penyimpanan, kapasitasnya itu mungkin dari versi-versi sebelumnya di Switch Lite, Switch OLED, Switch V1, V2 itu kan rata-rata di 32 sampai 64 GB. Nah, 32 sampai 64 GB itu menurut gue masih sangat kurang banget, meskipun itu masih bisa ditopang dengan micro SD ataupun juga cartridge yang itu kita nggak perlu penyimpanan banyak. Ya udah beli aja lo kalau mau main game, beli cartridge gitu kan, jadi nggak perlu banyak penyimpanan, bener nggak? Nah cuman itu sangat kurang menurut gue sebagai user Nintendo Switch. Nah makanya di Switch 2 informasinya itu dari yang gue rangkum di media online itu akan menggunakan penyimpanan yang lebih besar, seperti mungkin konsol sebelah gitu kan, minimalnya itu ada di 512 GB. Wow, minimalnya, gitu kan. Tapi dengan mengedepankan meningkatkan dari sisi penyimpanan, akan diturunkan dari sisi kualitas panel LCD, panel layarnya. Selalu kayak gitu ya. Selalu kayak gitu. Oke, gimana tuh? Nah, jadi yang menurut gua, yang informasi yang menurut gua, yang gua himpun di Switch 2 ini bakalan menggunakan panel LCD, alih-alih OLED. Nah, justru kalau dari sisi panel mungkin nurun ya. Iya, ya kan? Nurun. Tapi kan hal yang didapat lebih banyak gitu. Mungkin dari sisi penyimpanan lebih bagus. Prosesor yang didapat lebih keren, lebih kuat lagi, lebih canggih lagi. Bahkan informasi itu bisa menyaingi PlayStation 5. Wow. Nah, dari sisi mesinnya ya, gitu.
Tetap, tapi kalau untuk Switch itu akan mengedepankan portabilitasnya. Tetap bisa ada Joy-Con-nya dan tetap bisa dilepas, bisa portable, bisa tabletop, bisa handheld. Nah, itu pasti akan tetap dikedepankan karena itu nilai jualnya. Nah, selanjutnya dari sisi tadi kan udah penyimpanan, kemudian juga panel layarnya. Betul. Yang ketiga mungkin dari gamenya. Nah, dari gamenya nanti akan ada game-games eksklusif lainnya yang akan datang ke Nintendo Switch 2. Gue nggak tahu apakah itu bakalan dirilis juga buat Nintendo versi sebelumnya. Kan gue masih pakai OLED nih. Betul. Nah, itu apakah bisa dapat juga update gamenya atau enggak? Menurut gue sih kayaknya enggak, karena kan dari sisi hardware-nya itu udah sangat lumayan cukup signifikan jauh gitu kan bedanya. Jadi sehingga mungkin Switch yang sebelumnya mungkin akan agak berat gitu untuk menjalankan game-game baru dari generasinya Nintendo Switch 2 kayak gitu. Apalagi ya? Oke. Nah, jadi tadi kan itu katanya isu-isu yang udah udah kenceng banget nih gitu ya, bakal ada nih di Switch OLED 2 tadi gitu ya. Nah, bicara game juga kan kalau di Switch sebelumnya yang gua tahu tuh ada Splatoon, Zelda, Breath of Wild gitu. Kemudian malah ada Zelda yang baru lagi gua lupa. Tears of Kingdom gitu kan. Kemudian Monster Hunter Rise ya kalau nggak salah. Monster Hunter Rise, Sunbreak ya. Dan lain-lain. Nah, mungkin yang akan jadi note untuk highlight di OLED 2 ini menurut lu game apa? Kalau sepengetahuan gua yang gua himpun itu mungkin pasti ya franchise-nya itu aja sih kalau OLED. Kalau Switch itu. Ya kalau nggak Zelda, Pokemon, kalau nggak Pokemon Mario gitu. Itu udah pasti yang akan dijadikan sebagai game-game eksklusif dan yang akan menjadi nilai jualnya gitu. Karena Switch itu gue bisa bilang ya konsolnya Pokemon, konsolnya Mario, konsolnya Zelda gitu. Lo kalau mau main Zelda cuma ada di Switch gitu kan. Cuman ada satu hal lagi yang menurut gue menarik, infonya itu akan ada kameranya bahkan di Switch 2 itu. Kayak di ini ya, apa namanya? Vita mungkin ya. Vita kan udah pakai kamera tuh. Buat selfie apa gimana nih? Buat kamera belakang. Kamera belakang. Gitu. Infonya sih kayak gitu. Ya mudah-mudahan iya juga. Tapi kan ya kita berharap harganya juga nggak terlalu jauh kan gitu. Nah kalau tadi bicara soal game ya mungkin yang bakalan dijual dibandingnya itu ya nggak jauh-jauh lah. Karena Switch itu ya gamenya ya konsolnya Zelda, Pokemon, Mario gitu. Kan? Oke. Baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi, gue juga ada tayangan video, Bro ya, mengenai konsep desain dari Nintendo Switch OLED 2. Nah, Switch 2 ya. Kok gue OLED 2 terus? Oke, Switch 2, gue bilang Switch 2 ya. Oke. Ini dia videonya. Silakan. Oke, itu dia videonya ya. Jadi ada beberapa highlight yang memang baru di situ ya terlihat. Menurut lo kayak gimana lihat video yang tadi? Kalau menurut gue lihat video yang tadi tuh mungkin nggak terlalu jauh beda sebetulnya dengan Switch yang ada sekarang. Karena itu konsep desain yang dibikin oleh pihak luar, bukan official dari Nintendo gitu kan. Ya gue berharap juga di official Nintendo nanti bakalan ngasih model ataupun juga desain yang lebih futuristik mungkin ya, lebih wow lagi gitu kan. Karena ya sebetulnya dengan konsep yang udah ada juga udah sangat bagus sekali gitu kan. Cuman ya gue berharap di Switch yang 2 nanti bakalan ada fitur-fitur atau desain yang berbeda dengan Switch yang sebelumnya. Karena kan kemarin baru rilis juga tuh Switch OLED Mario kan, warna merah. Gue kira itu yang mau rilis Switch 2 kan. Ternyata dia memanfaatkan situasi itu buat yang rilis produk baru lagi. Seperti biasa lah, Nintendo cari cuan juga kan. Rilis Nintendo Switch versi Mario kan, baru rilis kemarin banget lah, baru-baru banget. Nah, itu banyak juga dari kalian mungkin yang udah beli ya gitu kan. Ya gue harapannya dari desain yang tadi ditayangkan di video yang udah kita tayangkan, ya mungkin banyak perubahan yang pastinya kita harapkan gitu. Mungkin dari sisi, bukan hanya dari sisi desain aja gitu kan, tapi juga dari sisi kompatibilitas dan juga kekuatan untuk bermain gamenya. Karena gue berharap bisa main
game-game franchise-nya God of War sebenarnya. Karena nggak terjun untuk Switch. Jangan ngimpi ya. Oke. Aduh. Baik. Itu. Nah, itu ya. Nah, mengenai main game yang tadi lu bilang gitu kan banyak sekali game yang pengen lu mainin. Nah, Betul. banyak juga user Nintendo juga yang worry ya Oke. terhadap hal yang nantinya akan bisa dilakukan atau tidak ya oleh Denuvo, betul gak ya? Oleh apa yang suka hack mungkin di sini ya. Oke, pembajak lah ya. Pembajak karena kan Petani biasanya. petani ya. Pembajak kan petani. Dia Ya, ngebajak. karena di Indonesia banyak petaninya. Betul. Nah, jadi kan katanya si Denuvo ini sendiri itu kan merupakan sebuah semacam kayak apa ya, applicable atau aplikasi untuk proteksi anti bajakan ya. Oke. Nah, pasti banyak Nintendo Switch yang khawatir, wah, gua nggak sanggup nih beli Nintendo gamesnya gitu kan. Oke. Sementara ini juga pakai Denuvo gak bisa dibajak. Nah, menurut lu bakal keluar gak nih di Switch 2 ini? Oke. Kalau kita lihat dari beritanya, itu kan udah muncul ke permukaan, bro. Ada Denuvo yang salah satu software proteksi buat game-game yang ada di Nintendo untuk gak bisa dibajak. Ya bukan tanpa alasan, bro, karena di Indonesia kita tahu bahwa banyak banget, bukan cuma banyak, tapi banyak banget player-player yang menggunakan custom firmware atau bajakan lah ya. Seperti itu. Bukan hanya di Switch sebenarnya, bro. Mau itu di PlayStation, mau itu di Xbox Series, ataupun juga di konsol yang lainnya kalaupun ada gitu kan. Itu pasti banyak pembajakan. Termasuk game-game PC juga banyak yang dibajak, bro. Cracknya banyak juga. Karena di Indonesia itu banyak yang mentalnya gratisan. Pengen yang main game tapi kita nggak ngeluarin budget lebih. Gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa Nintendo Switch bekerja sama dengan Denuvo untuk memproteksi game mereka. Nah, tapi menurut gua ada satu kelemahan juga. Nah, lu kalau misalkan main game PC, karena sekarang game PC ada beberapa yang udah di bergaining dengan Denuvo. Nah, itu akan menurunkan performa dari gamenya. Yang mungkin tadinya lancar di 60 fps, tiba-tiba frame drop ke 30 fps atau bahkan bisa lebih bawah lagi. Nah, itu yang jadi sisi kelemahan menurut gua. Nah, sedangkan kita tahu Nintendo Switch itu sekecil ini mesinnya gitu kan. Ditambahin lagi Denuvo yang mungkin tadi secara frame rate itu jadi frame drop lah. Jadi lebih nurun lagi gitu fps-nya. Nah, itu sih menurut gue kelemahannya. Ya mudah-mudahan di Switch Next Generation atau di Switch 2 itu nggak akan seberpengaruh itu ke performa gamingnya gitu kan. Nah, cuma gue nggak tahu juga kalau di Nintendo Switch yang lama apakah emang di update juga nanti dari sisi softwarenya atau enggak gitu kan dari Denuvo-nya. Ya mudah-mudahan sih sama juga ya diproteksi. Yang gue harapin sih nggak turun performa gamingnya, itu aja. Karena ya Nintendo nggak mau rugi karena penjualan game bajakan. Kalau di penjualan game dia resmi dihitungin dengan game bajakan yang tersebar di luar sana mungkin bisa 50-50 kali ya. Misalkan dia penjualan game 10 juta unit cartridge misalkan ataupun juga di eShop, game bajakannya pun sebanyak itu gitu. Yang ada di luar sana, meskipun banyak banget website yang sudah dilaporin bahkan udah dihukum sama pihak Nintendo, tapi banyak cara lah, bro, kayak buat ngebajak satu game itu. Nah, bukan tanpa alasan karena mereka ya tadi pengennya kita main game gratis gitu kan, karena ya daripada ngeluarin budget yang cukup besar untuk beli satu game aja gitu. Mungkin itu sih, bro. Ya mudah-mudahan tadi yang harapannya si Denuvo nggak terlalu nurunin dari sisi performa gamingnya. Oke, jadi kan kalau bicara Indonesia itu kan kita ini banyaknya yang pengen main grafiknya bagus tapi dengan budget yang hemat. Seperti itulah ya, bro ya. Mungkin lebih lembutnya lebih. Betul. Oke, baik. Di bro, nih bicara harga nih ya. Nah, Nintendo Switch ini kan banyak berseliweran juga isunya bahwa katanya harganya 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu lah ya. Nah, menurut lu sendiri gitu ya, kira-kira nih lu punya sumber terpercaya nggak kira-kira si Nintendo Switch 2 ini dia bakal rilis di angka berapa, bro? Oke, kalau menurut yang informasi gue himpun di beberapa website terpercaya, salah satunya mungkin di tomscape.com, itu kan salah satu web ya bisa dibilang terpercaya lah gitu kan. Nah, itu kisaran $399.
$400, kisaran $400 gitu kan. 6 untuk jutaan mungkin 5,7 jutaan 5,7 rilis di sana, bukan resmi Indonesia ya. Karena kan kalau ke Indonesia beda lagi tuh, harganya ada pajak dan lain sebagainya. Mungkin ke Indonesia bisa sampai 7 juta gitu kan, atau mungkin 6, 7, 8 gitu kan ya, tergantung. Banyak juga vendor-vendor ataupun juga reseller yang ngejual dengan ya sakarepmu dewe lah, ibarat nama sakarep maneh lah gitu kan. Betul. Jadi gue mau jual berapa terserah, karena gue beli dari luar negeri misalkan gitu kan. Ya kalau resminya di luar negeri ya segitu gitu. Segitu ya. Jadi mungkin ada di sekitar 57 sampai 6 mungkin. Betul. Bisa jadi 6 jutaan lah ya. Nah, karena kan biasanya nih kalau Indonesia ini kan ngacunya tuh ke harga Amerika ya, betul, bro ya. Misalkan. Nah, jadi di sini sih saya udah ada list harga-harga yang akan katanya itu hadir untuk Nintendo Switch 2. Silakan. Nah, itu kan $400 ya, kalau mau 399 beda $50 sama Switch OLED. Beda ya. Bedanya cuma $50. Jadi bisa jadi nanti datang ke sini itu harganya udah plus pajak dan lain-lain. Mungkin kalau gua bilang kayaknya bisa jadi sekitar 6,5 sampai 7. Nah, ya kayak gitu. Kemungkinan segitu ya. Gak jauh dari situ lah. Gak jauh dari situ ya. Ya, kecuali banyak seller nakal juga sih yang ngemak harga gitu kan. Betul, apalagi kalau udah ada serinya tuh, bro. Nah, betul. Dan bundlingnya dan lain-lain. Nah, udah tuh bisa sampai angka berapa tuh. Betul. Kan biasanya kayak gitu, Nintendo tuh ngasih limited edition-nya, yang versi Zelda, misalkan versi Pokemon dan lain-lain lah. Kayak gua kan versi Pokemon nih, yang OLED gitu. Kira-kira nih, bro, ini akan rilisnya tuh kapan sih untuk Nintendo Switch ini? Nah, ini yang paling kita tunggu juga sih sebenarnya, bro. Karena ya siapa sih yang nggak pengen handheldnya baru nih gitu kan, dari sisi kualitas dan juga performanya gitu. Yang gue rangkum di beberapa channel sih di VGC ya. VGC itu kan Video Games Chronicle, yang salah satu website terpercaya, mengungkapkan informasinya sekarang udah dikembangkan di pihak ketiga. Dan akan rilisnya itu kemungkinan di tahun 2024 atau tahun depan. Nah, kita tunggu aja sih 2024 bulannya, mungkin gue kurang tahu bulan apa. Yang jelas tahunnya itu informasinya di 2024. Biasanya mungkin di summer ya, kalau game-game kan biasanya summer tuh dia launchingnya gitu kan kalau di Amerika. Dan nanti sebulan 2 bulan baru masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi bicara Nintendo nih, kayaknya Nintendo ini belum pernah ada hadir resmi untuk Indonesia, betul ya? Betul. Jadi kayak semacam kalau kita mau beli nih, ada rank 1 Amerika gitu kan, ada rank 2 Eropa gitu kan, ada rank 3 Jepang gitu kan. Nah, menurut lu, bro ya, kira-kira nih akan rilis resmi gak di Indonesia? Nah, sepengalaman gua, kalau misalkan dari versi-versi sebelumnya, itu nggak akan rilis ke Indonesia secara resmi, karena ya kita tahu di Indonesia itu banyak pembajaknya lah, ibaratnya gitu, banyak pak taninya, banyak yang menggunakan custom firmware yang itu merugikan di pihak Nintendo tentunya gitu kan, sehingga menurut gua nggak bakal rilis secara resmi ke Indonesia gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih berharapnya resmi rilis gitu kan ya. Cuman ya Nintendo harus lihat juga gitu, pas Indonesia itu banyak gamers yang dia memang beneran beli gitu game-gamenya, nggak ngebajak gitu. Tapi kan lihat dari sisi pembajakannya cukup lumayan banyak, ya kemungkinan nggak akan rilis di Indonesia kayak gitu. Gitu aja ya, bro ya. Betul. Jadi semoga teman-teman puas dengan apa yang kita bahas di video kali ini. Betul gitu banget. ya. Dan semoga teman-teman nih yang lagi bertanya-tanya tentang kira-kira gue worth gak sih beli Nintendo Switch 2 ini. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Betul. Jadi kalau ada komentar, kemudian saran, teman-teman silahkan juga masukkan di komentar di sini. Nanti akan kita baca dan akan kita buat lebih baik lagi di video berikutnya. Betul. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang belum terjawab di video ini, di kolom komentar tinggal dipasang aja gitu kan, mau tanya apa, nanti kita jawab mungkin secara di deskripsi mungkin ya, berbahas. Mungkin itu aja kali ya untuk di video kali ini. Ya mudah-mudahan kalian juga nggak puas dengan videonya gitu, tapi bisa ngeliat lagi, komen lagi, pengen tahu apa lagi gitu kan, bisa komen di bawah aja gitu. Tapi jangan lupa juga buat kalian yang udah nonton untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu ada update terbaru dari channel kita, Geek Vibes. Kalau gitu gua Bar, gua Rian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.